ada materi atau dan coach dari Bapak Ferry Muslim SEMM. Dia adalah CEO dari Satria Kreatif. Apakah di bidang Bapak itu bisa diterapkan di kami pengalamannya? Maksudnya pengalamannya Bapak selama bekerja selama ini, apakah bisa diterapkan dengan pengalaman pekerjaan kami? Maksud saya seperti itu. Perusahaan yang memikirkan sumber daya manusia itu adalah perusahaan yang boleh dikata kita bagus bergabung, karena perusahaan itu banyak lebih profit barang, iya. Tapi kalau lebih banyak ke impos barang, karena sumber daya manusia itu adalah salah satu aset kan sudah tetapkan visi kita apa, ke depan kita mau apa. Jadi proses untuk mencapai itu, ya itu adanya misi, proses yang kita mau cari. Jadi kita setiap perusahaan kita punya visi dan misi. Jadi kan perusahaan yang punya misi, kita tidak. Pergi pagi jam 8 pulang jam 4, oke sudah, ya kan? Pergi pagi pulang jam 4. Tapi kalian tidak tahu, owner kalian itu pikir kalian mau gaji apa lagi kalian mau dapat, iya kan? Kalian mau apa? Tapi jadi memang mental kita harus rasa memiliki. Ya, Google ya, karena saya menganggap Google adalah salah satu perusahaan, bukan kita terlalu tinggi ya, tapi memang karena kita mau di mana pun ketergantungan kita pada Google ada, ya kan? Sampai sebut Pak Google, ya, ketergantungan di perusahaan dunia. Tapi yang kaya ke bawah sampai ke pedesaan itu efeknya gitu. Banyak dia punya visi, memanage seluruh informasi dunia. Ya dulu Google terlalu tahun 2000 itu Yahoo, wah sekarang sudah Yahoo diakuisisi dengan Google. Google itu pokoknya hidup kita itu dengan Google. Iya. Bayangkan Google itu sebelum dia menguasai pasar, dia sudah mencanangkan. Dia sudah punya sebelum dia tinggal pusat, dia sudah punya misi. Iya, dia sudah punya visi. Bagaimana misinya? Memanage seluruh informasi. Jadi saya will life. Saya punya dream, saya punya mimpi itu. Jadi memang adanya Google memanage seluruh informasi dunia dan membuatnya dalam genggaman. Iya kan? Genggaman kita dalam dunia. Jadi sebelum di launch itu Google, dia sudah punya kayak itu fondasi. Kayak kita kerja di sini ya, saya punya fondasi, saya akan besarkan ini perusahaan. Saya akan bekerjasama dengan tim. Iya. Jadi seiring misinya kita, ya seiring menyediakan berbagai informasi untuk menguasai pasar dunia dengan informasi. Kita harus menyediakan berbagai informasi. Ya dulu zaman kita itu paling bagus itu kalau BlackBerry itu kita sudah punya. Dulu kan Nokia. Wah, handphone Nokia itu paling murah. Masuk Android, hilang dengan sendirinya. Ya, apalagi kan perkembangan dunia sekarang. Dulu kita awal-awal tahun, ya saya termasuk kalian 80-an ya. Itu kita nonton film robot. Kita itu di imajinasi tahun 2020-an itu sudah kayak robot. Iya. Itu ada namanya film itu ya, Shogun, Megaloman. Itu kita pada waktu itu terobsesi dengan film-film itu. Iya, itu manusia suka jadi robot. Sekarang lebih dari robot, karena robot hanya personal, semua dikendalikan ya. Ya kan lebih dari robot kan, robot itu di awal 2000-an. Sekarang sudah bukan lagi robot hanya pekerja. Kita yang mengendalikan robot. Bayangkan artinya kecanggihannya itu. Jadi di saat kita tidak mau belajar dulu, zaman kami itu kita kerja itu paling kita beli buku Gramedia, dapat insentif ya, beli buku di Gramedia. Sekarang Gramedia tidak ada. Semua orang kan tinggal buka di apa yang kita butuhkan di Google. Dulu kita untuk mencari buku saya beli 30.000 hari Minggu satu minggu kita pergi di Gramedia beli satu buku lagi. Hanya untuk mencari ilmu. Jadi kalau kalian tidak bisa berkompetisi, ya, I'm sorry, kalian akan terlindas dengan zamannya. Jadi inilah saya mengambil dari buku saya katakan karena saya kan punya perusahaan, saya tidak punya visi gitu sih. Karena memang Google itu sangat, bahkan perusahaan dunia sampai meminta sampai, dan kita pun harus berpikir kayak begitu. Ya, misalnya. Nah ini si Google itu orang India. Jadi satu yang kata-kata yang sangat menarik itu karena dia mengalami
Semua perusahaan sama, yang bedakan bagaimana cara kita mengatasi masalah. Iya. Kita semua sama. Bagian ini masalahnya ini, bagian ini masalahnya ini. Iya. Dia bisa menganalisa begitu pada saat dia lagi makan. Dia lagi makan di restoran, ya. Dia lagi makan di restoran, ada tamu. Itu cicak ya di punggungnya tamu. Itu tamu betul-betul ya. Kaget, panik apa? Nggak lama datang pelayan yang tinggal ambil usir itu cicak pergi. Ya kan itu masalah sama, hanya orang mau panik masalah itu. Iya kan? Bagaimana kita mengatasi masalah? Contoh, kita di bawah pun ada masalah. Dia sudah capek, sudah kerja, sudah emosi. Ya karena sesama tim bisa berantem karena emosi kan logika. Kita sudah kerja capek, kok perintah kita apa gitu. Ya dalam itu kan karena dibutuhkan sinergisitas. Jadi waktu itu dulu kekompakan tim, ya kan rasa bagaimana kita bisa lihat teman-teman saya yang berhasil. Saya punya teman ada namanya Rudi. Dia itu sekarang jadi National Sales Manager di Bintang 7. Ada juga namanya Ardi, dia sekarang jadi direktur di Karpe Farma. Orang di sini semua dari nol. Tapi saya lihat mereka waktu awal-awal bekerja sama kita semua, memang dia beda dengan kita yang tahu itu orang yang tetap punya kerjanya warung kopi, kerjanya santai, kerjanya dia itu saya lihat memang benar. Dia sudah dari pertama sudah rajin kerja, sudah punya dia sekarang saya lihat dia bangga lihat dia. Kenapa burung terbanyak untuk V5 ya? Ya. Karena mereka bentuk formasi bagaimana mencapai itu, bagaimana melewati hambatan. Iya. Burung yang terkuat pasti ke depan dulu. Kalau capek gantian. Iya. Kecepatan burung ini dibanding dia terbang sendiri lebih cepat. Boleh dikata lebih cepat ini. Karena saling melawan itu angin. Kalau dia berapa? Ada kurang lebih 30% kecepatan ini dibanding dia harus terbang sendiri. Karena sini kan dia saling menutupi. Dia kan segitiga kan? Segitiga gini. Jadi yang saya bilang di belakang itu ini tidak berat, tidak buahnya berat. Jadi dia bentuk wave. Jadi ini formasi. Jadi setiap dia pun kita punya formasi. Namanya timur. Kita punya formasi. Formasi kita apa? Yang mana lebih terkenal? Gajah Mada atau Majapahit? Iya, kalau kan ya. Kalau sih target kita lihat lebih terkenal Gajah Mada. Iya. Gajah Mada itu, ya. Gajah Mada itu adalah pekerja. Kesannya dia pekerja. Dia prajurit biasa. Ya, tapi lebih gaungnya namanya lebih. Tapi kan namanya di Gajah Mada. Majapahit kan 3 kali kita buka sejarah, ya kan? Jadi padahal dia pekerja. Dia adalah prajurit, tapi sampai sekarang namanya lebih besar daripada. Iya. Kan kalau perusahaan itu kan ownernya, zaman kerja kan ownernya akan turun ke anaknya. Yang besar itu kan turunannya. Tapi kalau Gajah Mada dia yang besar, namanya dia besar. Dia bisa membawa Majapahit itu menjadi kerjaan terbesar. Padahal seorang prajurit. Ya, sampai dia kan punya itu kan. Saya tidak makan buah kalau saya tidak satukan Nusantara di bawah saya Majapahit. Bayangkan seorang pekerja yang punya visi misi yang ya kan kita. Saya tidak mau beli ini kalau belum berhasil di Nataya. Ya, saya belum mau kalau belum berhasil Nataya ya karena mereka caranya begitu. Karena kepercayaan saya itu kepercayaan saya dan saya bisa bertepuk dada gitu. Belum Pak mau ini kalau belum berhasil ini. Ya, sebelum Pak mau beli mobil kalau belum kasar ya. Belum Pak mau ini kalau saya belum bisa. Karena kita memanage kita punya pikiran kita. Ya, itulah banyak panik. Kalau dia bukan kerajaannya. Kalaupun dia anaknya raja yang dapat, dia bukan tidak. Dan saya tidak akan makan buah palsu sebelum kerajaan Majapahit menyatukan Nusantara. Iya. Dan sampai sekarang, ya namanya dia bukan. Jadi kalau kita bekerja jangan kita merasa bukannya perusahaanku, ya kan? Bukan dia saya. Ya. Jadi saya selalu berasumsi kayak gitu Gajah Mada. Karena Gajah Mada dari prajurit bisa sampai jadi pati. Bayangkan karya yang meningkat itu. Dari yang terendah karena hasil-hasil yang dikerjakan, ya kan? Begitu aja oleh pesan, dia akan memberikan kita reward kalau ternyata bagus, iya kan?
Dan kemudian punishment kalau kerja jelek gitu. Karena Gajah Mada berani memiliki mimpi yang besar. Iya. Belum kamu beli mobil, kalau saya belum capek target begini. Belum kamu ini kalau belum saya dapat capek begini. Itu kan mimpi kita ya kan. Memang harus strong. Belum dia kalau timku ini belum begini. Iya. Belum dia kalau Ivan itu belum begini gitu ya kan. Itu semua. Jadi kita punya mimpi begitu. Kalau kita tidak punya mimpi besar ya sama jadi. Iya. Iya. Karena mimpi kita percaya kita akan capai mimpi kita. Kalau kita mengedukasi pikiran kita, capek, biasa begini, ya kan terbawa sendiri. Namanya ada kekuatan alam bawah sadar gitu. Ya. Contoh kita kalau kan kita punya kekuatan. Contoh kalau kita dikejar anjing, bisa mengejar lari kita. Dan kalau kita lari biasa, kan ada. Hanya kita tidak bisa menggerakkan kekuatan alam bawah sadar kita. Ya, seperti ini kan ya kita dengan mimpi kita, impian kita ya kita mengejar. Bayangkan ini Majapahit, Gajah Mada rela berkorban memberikan besar untuk perusahaannya gitu. Jadi tapi memang sampai sekarang Gajah Mada enggak. Jadi memang kita saya kenapa ya? Nah, memang jadi kita harus menjadikan diri seperti Gajah Mada gitu. Saya akan tidak mau lebih besar pada perusahaan. Saya akan membawa saya akan membawa di perusahaan. Iya. Itu yang kita jalankan dalam diri kita. Karena kesuksesan ya, kita pasti diri tidak sukses. Nah mungkin teman-teman sukses kita juga, iya kan? Iya saya sudah, kan saya Ferry, saya ini ya. Saya misalnya namakan itu saya katakan CEO, karena saya banyak punya mimpi gitu. Saya tidak mau berpimpinan, saya tidak mau. Karena saya punya mimpi besar. Saya Ferry, saya dulu kerja tamatan SMA STM. Terus pikir, yang jadi supervisor sarjana, saya kuliah. Apa tuh? Yang level manajer, banyak kan sarjana. Berarti saya lihat sarjana, saya kuliah, saya S2. Ya. Level manajer. Terus ini saya suka anunya ilmiah ya kan. Burung yang sama akan hinggap di hanya yang sama. Ya. Kalau kita ingin sukses ya kita bukan orang sukses. Minimal kita memberikan contoh kesuksesan sama teman supaya kita menemani. Nah, contoh teman kita kan terakhir cita ini, untuk kita berteman, ya tahu? Karena kita mau waktu juga. Ayo cari waktu gini, apa ya kan? Jadi kalau kita ingin sukses, diri kita sukses dan kita bergaul sama orang sukses. Iya. Jadi burung yang sama akan hinggap di yang sama. Kalau ingin sikap yang positif, maka kita akan bergaul sama orang positif. Kita mau jadi manajer, ya kita bergaul sama level-level gitu. Minimal walaupun kita ingin tapi kita nggak ada. Apa dibaca bukunya? Apa yang anunya apa yang biasa dia anu? Minimal kita tahu lah apanya gitu. Kalau kita apakah di bidang Bapak itu bisa diterapkan di kami pengalamannya? Maksudnya pengalamannya Bapak selama bekerja selama ini, apakah bisa diterapkan dengan pengalaman pekerjaan kami? Bapak akhirnya memilih untuk berpindah-pindah. Apakah yang pertama karena Bapak memiliki standar, misalnya Bapak dari customer get A nih, ada standar yang Bapak dapat di situ, tapi kemudian Bapak pindah ke tempat B. Kemudian di tempat B ini ternyata standarnya berbeda dengan standar A. Apakah akhirnya Bapak menjadi standar yang berbeda itu, yang akhirnya Bapak tidak bisa menurunkan standar, tetapi di satu sisi Bapak merasa bahwa standar saya kan yang kemarin kan begini, kayak gitu. Atau yang kedua, apakah Bapak akhirnya akan mencari zona nyaman aja, yang dimana Bapak merasa kayaknya saya kerja aja deh, mungkin di sana lebih santai atau gimana. Sebenarnya apa yang membuat Bapak itu memilih untuk berpindah-pindah industri, berpindah-pindah tempat? Ada di masing-masing personal. Nah, pertanyaan saya untuk inisiatif ini dibentuk melalui apa menurut kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk saling mendukung dan mencapai tujuan individu di dalam tim? Dari pembicaraan Bapak tadi mengenai teamwork,
Jadi seperti yang selaras dengan yang dikatakan Kak Sita juga bahwa setiap karakter itu berbeda, tapi untuk mencapai goals-nya masing-masing, yaitu harus ada yang namanya solving problem. Kemudian untuk pembentukan teamwork dan formasi, itu dimana kita membutuhkan komunikasi, tanggung jawab, kejujuran, pendengaran yang baik, empati, kolaborasi ide, dan saling menghargai. Kemudian juga yang saya akan note tadi mengenai tentang membagi atau melahirkan ion-ion positif. Saya pikir itu dari Bapak. Terima kasih banyak Pak Ferry sekali lagi atas motivasi dan training pengalaman yang sangat berharga untuk kami semua. Terima kasih banyak Pak Ferry. Beri tepuk tangan dong. Oke, semua masih tidak ada jawaban tetap, tidak ada di apa ini? Tangan. Oke, kalau selanjutnya mungkin bisa di 3, 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya.